Berarti emang dari awal pangsa pasarnya EGC udah netapin, oh ini gue bakal ngeluarin buku untuk anak-anak mahasiswa. Kalau misalnya EGC itu buku utamanya emang buku buat mahasiswa. Memang mahasiswa. Awalnya emang buku bacaan mahasiswa. Buku belajar mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita itu ada buku apa ya di Piro, Ya, Piro tuh gue ikut ambil proyek. ikut proyek, salah satu proyek ini nih. Gimana ya? Ikut andil ketika menggarap itunya. Jadi kan riset pasarnya gue yang saya menemukan tuh gue ini di Piro sangat pakai nih, di Piro ntar mungkin ada Koda Kimball, terus buku-buku farmasi yang sebenarnya belum ada bahasa Indonesianya gue terbitkan. Itu maksud lo dari yang bahasa Inggris yang tebel itu? Iya. Lo bahasa Indonesia terjemah ya? Bukan gue juga sih, ada orang lain. Enggak, maksud lo masuk ke proyek itu kan? Iya. Nah kan kalau produk eksekutif kan tugasnya kan buat pemasaran tuh. Iya. Nah ketika gue masuk apoteker, gue mulai belajar caranya riset pasar, cari produk yang bagus itu kayak gimana, yang kira-kira laku kayak gimana, yang nggak laku kayak gimana, terus yang dibutuhkan apa. Ternyata butuh buku-buku buat farmasi itu banyak banget yang kurang. Emang banyak. Iya, makanya gue tuh kemarin pengen yaudahlah cek dulu di EGC dulu, jangan pindah dulu, nerbitin buku-buku yang kiranya bagus, yang udah terbit itu, yang akan terbit adalah di Piro, bukan lagi bahasa Indonesia fullnya. Jadi kan buku sebel ini nih. Tapi kayaknya itu wacana banget dari zaman gua apoteker kan, lu mulai nyebutin ntar bakal keluar di Piro. Karena bukunya kan tebel banget tuh. Buku tebel banget dan proses nerjemahinnya itu nggak sebentar. Tapi itu sudah mulai dari kapan? Udah mulai dari pas gue kuliah itu ya, pas gue cerita. Itu tuh pas gue cerita itu masih ibaratnya gue baru pengen bikin kerangkanya lah. Belum dimulai proyeknya. Lalu lu sempat nge-share ke anak-anak kan waktu itu, siapa yang mau Iya. Gue sempat dengar juga tuh. Ada tuh waktu itu ya. Yang freelance gitu. Iya, tapi akhirnya ya bukan dia jadinya waktu itu. Ada orang lain. Ada yang lain. Gitu. Tapi masih jalan proyeknya sekarang. Udah jadi. Tapi tinggal ditentukan nih mau cetak atau mau dibikin ebook. Oh iya. Itu. Nah, berkaitan sama itu. E-book sama cetak. Kalau lihat itu untungan mana? E-book apa cetak? Kayaknya orang sekarang mah mending e-book aja ya. Gampang dilewat handphone kan daripada cetak dibawa ke mana-mana. Dua-duanya itu sama-sama punya ini. Dua buah mata pisau. Ada kelebihan kekurangan. Mantap. Apa tuh? Jadi kalau misalnya cuma e-book aja itu rawan pembajakan dan menyebarnya dengan cepat. Oh iya benar. Tapi kan sesi praktis kan. Secara praktis banget, tapi itu rawan pembajakan. Secara hak cipta itu juga sebenarnya udah nemu sih gimana hak ciptanya itu sudah legal. Tapi e-book yang sekarang rata-rata ada di pasaran, ada yang kita punya itu kan e-book gratis. Nah, orang-orang Indonesia rata-rata taunya kalau e-book kayak gratis, kalau disuruh bayar nggak mau. Kan bisa di password. Kan lu ini walaupun di password kan bisa aja, bisa di crack, bisa diapain. Oh, bisa dijebol. Iya, nah, kita sekarang lagi bikin metode baru gimana caranya biar e-booknya itu masih bisa diminati dan masih bisa dibeli oleh orang-orang. Jadi nggak gampang dibajak. Soalnya kan musuh utama orang Indonesia adalah pembajakan. Copyright. Pembajakan. Soalnya musuhnya apapun dari mulai buku, lagu, itu kan semuanya kan film, semua karya kan rata-rata musuhnya pembajakan. E-book itu rawannya di sana. Kalau misalnya cetak itu masalahnya tadi tuh distribusinya, terus nanti bisa kayak jauh-jauh itu kan kira kan mahal tuh. Misalnya beli buku di Papua, kenapa lebih mahal dari di sini ya karena kos kirimnya. Makanya kita tuh EGC tuh bikin beberapa cabang dari Medan sampai Makassar untuk menekan kos itu distribusi bukunya. Iya. Oh, berarti tinggal tentuin aja mau pakai ntar yang di Piro ini berarti proyek terbaru di Piro nih. Tinggal ditentuin aja. Iya. Mau pakai e-book atau mau pakai cetak. Lagi dipikirkan. Berarti ini angin segar nih buat teman-teman kita jadi sekali sosialisasi berarti kan? Betul. Terus kalau misalnya mau ada buku apa kira-kira nih yang bagus nih, ntar bisa hubungi saya juga. Oh gitu? Ya. Kan, berarti ini rekomendasi minta tolong keluarin buku ini. Buku apa yang bisa tuh kayak gitu? Iya bisa. Sekarang sih
kalau yang udah saya pelajarin yang kurang banget itu yang pertama adalah buku farmasi rumah sakit. Dengan peraturan-peraturan kita yang baru tuh itu belum ada. Baru keluar kemarin tuh. Ada standar pelayanan dulu tuh. Gitu. Itu belum ada tuh. Ada juga bukunya, buku Prof Charles, dan itu buku lama banget. Bukunya keluar sebelum undang-undangnya keluar. Jadi dia tuh sebenarnya yang nyiptain fondasinya. Bisa jadi kayak gitu tuh. Buku dulu yang keluar baru undang-undangnya yang keluar. Iya. Jadi tuh undang-undangnya itu ada di buku itu sebenarnya. Tapi kan bukunya lama. Udah lebih dari 10 tahun kan nggak bisa jadi rujukan. Ya udah akhirnya kita lagi berjuang ke sana, terus mungkin nanti akan ada buku farmasi industri juga atau yang mana, ntar kita lihat aja. Tapi kayak gitu-gitu ada penulisnya nggak sih? Ada lah. Nggak maksudnya juga ada penulis yang dikontrak khusus sama IGC buat tulis itu gitu maksudnya. Oh iya, oke. Ada nggak gitu? Sekalian ngasih tau kan ya. Iya, jadi kalau misalnya mau nulis, sebenarnya kontrak khusus itu nggak ada. Jadi tuh sistemnya itu kayak kita kemarin nih, kita rumah-rumah. Ade juga, Mas Ade ikut, terus Mas Riki kemarin juga ikut, sama IAI Kota Bekasi itu bikin bukunya namanya Peraturan Perundangan. Bisa lihat di bawah juga. Iya, bukunya ada di sini termuncul ada dong buku Peraturan Perundangan. Nah itu tuh nanti sistemnya tuh gini, kita punya naskah, habis itu dikirim ke editorial melihat ini layak terbit atau enggak. Layaknya itu berdasarkan dari apa ya, dari isi bukunya berkualitas atau enggak, terus kemudian dari di pasarnya udah banyak belum buku kayak gini, bedanya apa sama yang lain, dan faktor-faktor lainnya kayak misalnya jumlah halaman dan jumlah halaman, terus kemudian literatur dapat dari mana, terus kayak gitu kan ada tuh hak ciptanya gimana. Nah itu kan perlu dilihat. Kalau misalnya udah lolos dari editorial dan dilihat pangsa pasarnya bagus, itu nanti akan bisa diterbitkan. Kayak gitu sebenarnya kalau misalnya sesimpel itu kalau ceritanya. Nah ceritanya itu kalau dilakuin biasanya tuh lama. minta edit segala macam kayak gitu. Itu kalau misalnya udah itu kalau misalnya diterima nih, kita lihat naskahnya bagus, terus di pasaran juga lagi butuh nih dan belum banyak buku kayak gini, bahkan belum ada, itu biasanya rata-rata pasti diterbitkan. Kalau misalnya udah kita ACC, tekan kontak segala macam, lanjut lagi ke masalah pengeditan gitu sama editorial. Jadi itu nanti diedit sama editornya, ini kira-kira bahasa yang nggak sesuai mana. Kemudian nanti kalau misalnya udah editor udah oke, nanti akan masuk ke layout itu nanti akan didesain bukunya. Didesain nanti akan dibagusin, dibikin bentuk buku kayak gimana, udah oke. Terus habis itu disensor, kita ada divisi sensor juga. Apa yang disensor? Sensor itu misalnya nanti ada kata-kata typo dari editor, nanti ada kata-kata tapi diganti sama yang benernya. Iya, karena dari divisi sensor itu akan konfirmasi lagi ke penulisnya. Ini boleh nggak? Ini gimana nih? Maksudnya gimana? Jadi tuh kita meminimalisir kata-kata yang kira-kira itu nggak baku, kata-kata yang salah ketik dan lain-lainnya gitu. Makanya biasanya butuh waktu yang lumayan panjang. Belum lagi nanti akan di-retouch juga. Di-retouch itu maksudnya misalnya ada gambar-gambar. Kita masukin gambar, dilihat tuh originalitasnya. Gambar ngambil dari mana? Kalau misalnya kalau misalnya gambarnya jelek nanti akan diedit lagi sama tim desainer. Bisa. Nah makanya itu yang bikin bukunya lama. Terus butuh orang yang banyak. Setelah itu kelar nih, semuanya disensor udah selesai, layout udah selesai, akhirnya dimonting habis itu baru jalan cetak, lalu kita distribusikan ke seluruh Indonesia. Itu yang bikin costnya jadi lumayan banyak gitu, lumayan panjang. Dan kalau misalnya dibajak kita jadinya kayak kesel juga. Makanya kalau misalnya dibajak, sebenarnya kalau misalnya buku udah dibajak itu kita mikirnya buku itu udah laku berarti karena dibajak. Itu sisi baiknya kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya dibajak kan kita nggak bisa jualan secara penuh kan. Kalau misalnya kita nggak bisa jualan secara penuh, kita kan nggak bisa digaji. Ada impactnya lah. Iya. Dan penulisnya nggak dapat royalti. Buat penulis itu nanti kalau teman-teman ada yang mau nulis, nanti bisa langsung dikirimkan naskahnya ke editorial. Nanti mungkin bisa kontak saya dulu, nanti akan saya kasih siapa beliau. Soalnya saya nggak bisa nyebarin kontak langsung nih, bahaya. Nanti bisa diteror. Iya. Bang ini bang. Betul. Instagram saya. Jadi siapa aja boleh nulis nih berarti? Boleh, siapa aja boleh. Gua juga boleh nulis berarti. Boleh. Kan lu udah nulis juga kan?
Oh iya, tapi kan gue mau nerbitin biografi gue. Nah itu nggak bisa. Kalau aplikasi itu harus buku-buku kesehatan, buku kedokteran, farmasi gitu. Nggak bisa biografi. Siapa juga yang mau biografi lo? Kalau udah jadi presiden, mungkin bisa. Berarti kawan-kawan yang nonton bisa jadi penulis nanti. Bisa. Ya berkaitan apa aja, yang penting tentang kedokteran sama kefarmasian, ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan ya. Berarti kalau kayak cerpen novel ini bukan ranahnya IGC. Bukan ranahnya IGC. Silakan nanti ke penerbit lain. Berarti kan biasanya kalau anak-anak muda kan, oh bang gua mau nulis nih ada naskah, ternyata novel. Nggak bisa dong. Pengalaman hidupnya. Pengalaman hidup nggak bisa. Kalau bisa gua duluan tadi biografi gua udah diterbitin. Tapi nggak juga sih. Hah? Apa menariknya? Bisa.